Meski sudah memasuki angin barat, tapi para nelayan udang rebon di daerah Sungsang masih terus melaut. Kencangnya angin dan tingginya gelombang justru menjadi berkah tersendiri bagi mereka. Bahan baku utama terasi ini melimpah ketika awal kemarau dan awal penghujan. Salah satu alat tangkap udang rebon adalah jaring togok ini. Cara kerjanya sederhana, tinggal mengikuti arus pasang surut. Jaring dibentang di tiang-tiang togok dan terbenam di air dengan kedalaman 5 hingga 10 meter, sehingga akan menutup jalur perlintasan udang. Saya ada di desa nelayan di tengah-tengah laut. Hari ini saya pengen ngambil udang rebon sama masyarakat, tapi kondisi gelombangnya seperti ini. Jadi saya mau naik aja susah, karena memang ngambil udang rebon ini pilihannya cuma dua. Di saat dia surut sekali, atau di saat dia pasang seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Butuh perhitungan tepat untuk bisa naik ke titian togok, apalagi jika belum terbiasa seperti saya. Rangkaian tiang dan titian bambu ini ternyata sangat kuat, tidak bergoyang meski angin kencang dan ombak kuat. Namun harus tepat memilih pijakan kaki. Tadi pasang, sekarang saya mau ambil hasil udang rebonnya. Ini perpindahan antara dari satu jaring ke jaring yang lainnya itu harus hati-hati sekali. Karena nih orangnya ada lumayan, ada 4 orang, tapi pijakannya cuma 3 bilah kayu yang super kecil. Ini dia hasil udang rebonnya dari jaring pertama. Berat banget asli, ini ada kali sekitar 20 kilo. Tapi ini masih bercampur ya Mas ya, antara udang, ikan, ubur-ubur juga ada ketangkep di sini. Nah sekarang kita taruh ke perahu supaya nanti bisa dibawa ke desa. Oke, baik. Astaga, bener-bener deh selama saya ngambil hasil laut, ini salah satu yang paling sulit pergerakannya. Karena saya dan masyarakat ngambil di saat musim ombak itu bener-bener lagi tinggi-tingginya. Dalam satu jaring biasanya nelayan bisa mendapatkan udang rebon sekitar 10-15 kg. Ini dia yang namanya udang rebon nih. Ini ya? Ya, yang ini. Ini. Tuh, kecil-kecil ya, paling segini-segini ini satu ruas jari kelingking. Tapi kalau banyak itu hasilnya bisa dijadiin bahan bakunya terasi. Nah ini selain udang rebon kita dapat ikan, dan yang paling fantastis adalah kita dapat ubur-ubur yang gede banget. Tapi ubur-uburnya nggak diambil ya, kita masukin lagi ke laut. Meski kecil, tapi inilah tangkapan utamanya. Sementara ikan, cumi, dan lainnya adalah bonus bagi nelayan. Hasil udang rebon dari beberapa nelayan benar-benar melimpah karena saya datang di saat yang tepat. Di tempat pengolahan terasi atau calok hari ini, ada sekitar 2 ton rebon yang harus segera dijemur. Supaya nanti cita rasa terasinya lebih nikmat, jadi udang rebon ini dicampur garam dulu. Nah ini ada takarannya sendiri. Takarannya itu 1 kilo rebon itu berarti 1 on. Oh, 1 ons garamnya. Nah terus habis itu kita campur. Tapi garamnya ini bukan garam yang buat dimasak biasanya. Jadi garamnya masih garam kasar. Selain sebagai penambah rasa gurih terasi, garam juga berfungsi untuk mencegah proses pembusukan udang rebon. Setelah proses penggaraman, barulah udang rebon siap dijemur hingga setengah kering. Udang rebonnya sudah kering, cepat ya Pak ya? Pagi jemur, siang sudah kering, mataharinya bagus hari ini. Nah ini kita pukul-pukul terpalnya, supaya udang rebon yang nempel semuanya jatuh ngumpul di tengah. Proses pengangkatan harus dilakukan dengan cepat supaya rebon tidak terlalu kering karena akan mengurangi kualitas terasi yang dihasilkan. Kalau lagi musim rebon seperti ini emang kerja keras karena banyak sekali hasilnya. Tuh lihat, semua orang kerja super cepat dan ini juga nggak boleh dibiarin lama-lama supaya proses penggilingannya bisa cepat, produksinya juga semakin banyak. Dari 2 ton udang basah akan menjadi 8 kintal rebon siap giling.
Karena hasil yang sangat melimpah, proses penggilingan dilakukan menggunakan mesin. Tapi jika hasil sedikit, biasanya masih menggunakan lesung dan alu. Satu karung ini baru dari hasil penggilingan pertama. Jadi masih ada proses penjemuran lagi, terus didiemin dulu 1 malam, habis itu digiling lagi, dicampur dengan yang lainnya. Wah, barulah nanti bisa jadi terasi yang nikmat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Terasi atau calok belum bisa terlihat dari hasil penggilingan pertama. Karena terasi merupakan hasil fermentasi, tentu butuh waktu untuk mengubah protein menjadi asam amino. Hingga terasi rebon ini berubah warna dan mengeluarkan aroma khasnya. Ini hasil setelah seminggu bekerja keras ya Pak. Jemur, giling, diungkep, dijemur, digiling lagi. Inilah hasilnya terasi. Dari warnanya aja udah beda. Ini warnanya coklat kemerahan, merah bata. Ini nih, saya cobain sedikit. Resep banget ini terasinya, enak. Saya langsung kebayang nih ya, pakai cah kangkung sama terasi. Aduh, siang-siang gini jadi lapar. Asli ini terasinya enak banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang.